Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yastuna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Innahu ghafurun syakur. Innal ladzina satamna wong akeh yatsluna kang maca sapa ladzina manane yaqrauna tegese maca sapa ladzina maca kitab wahi ing kitab wa ing kitabe pangeran selain maca wa apa mulan ngakoni sapa ngakeh salat ing salat manane ada muha tegese nglanggengna sapa ngakeh ing salat nomor 3 wa anfaqulan ngakoni infak sapa ladzina nyumbangna sapa ladina mimma sangking sebagian perkara razaqna kang rezekine ingsun gune wong akeh oleh nglakoni infak sirron hale rahasia wa ala niatan non hale terang-terangan misale zakatan misale maringi zakat au ghairuha atau liyane zakat wong sing yastuna kita wa aqamus sholata yarjuna iku dianggap sah Arab sapa ladina mesti yarjuna niku Arab sing berdasar apa gada poin to gada amal bicaratan ing perdagangan lan tabur kang ora bakal tuna apa tabur kang ora bakal rugi apa tijarah manane tahlika tegese ora bakal rusak apa tijarah liwafiya supaya nuhoni sapa Allah nglengkapi sapa Allah hum ing ladina ujurahum ing apa-apa ladina maksudnya apa ngelengkapi ini asline ngamali Bani Adam kabeh ora ono sing lengkap saking apike pangeran ganjarane diparingi lengkap tawa amalihim tegese ing opahe ngamal-ngamale wong akeh al-mazkurat kang den sebut wa yazikalan nambahi sapa wong ing wong akeh min fadlihi saking anugerah Allah inna satuna wa ta'ala ghafurun dat sing akeh nyepurane didunubi maring dosane wong akeh saturun tur akeh nyukuri taati maring taate wong akeh pengeran akeh matur ngene li taati maring taate wong akeh. Walladzi awhayna ilaika minal kitabi wal haqq musaddiqal lima baina yadayhi. Walladzi te perkara awhayna kang paring wahyu ingsun ilaika maring sira minal kitabi sanging kitab Al-Qur'an itu tegese Qur'an. Wa ta alladzi ku al haqq ku barang sing hak. Hak sing nyata sing bener. Sabdikon tor engkang benerna lima maring perkara bene kang sedurunge Quran. Takut damahu tegese kang disiki apa mahu ing Quran. Menalku tu bisa ngira-ngira kitab samawiyah. Terus Taurat Injil kan kitab-kitab sing sedurunge Quran. Inna wa satana wa ta'ala bi ibadi lan kaulane Allah ya khabirun dat sing bijak basirun tor engkang mirsani. Alimun tegese dat sing pirsa bil bawatine kan barang-barang jero wa zahirin barang-barang zahir. Ma'urus namang konuli maring no ingsun atau nanti kese maring no ingsun Alkitab ing kitab Al-Qur'an nanti kese ing Qur'an tak paring no aladina ing wakeh istofaina kang wus paring pilihan ingsun kang milah ingsun min ibadina sang biro-biro kawula kita kemudian Qur'an itu tak berikan sama orang-orang yang berstatus pilihan ingsun maksudnya pilihannya Allah wahum teladina iku ummatuka umat sira Muhammad. Kemudian orang-orang pilihan Allah itu sebagian disifati faminhum zalimun li nafsi. Faminhum mongko iku setengah saking ladina. Zalimun itu wong sing zalim li nafsi maring awak dhewe wong dhewe, li nafsi maring awak dhewe wong. Oleh zalim ditaksiri kelan pepeko atau sembrono bil amal yang dan nglakoni bi kelan Quran. Wa minhum lan iku setengah saking ladina muttasidun te wong sing sedengan. Setengah apik setengah elek wis dengan ya amalu sing lakoni sapa wong bi ing Quran akhlabal awqati ing ati-ati wektu mesti akeh warase di bang rawal akeh dadi umat Islam di bang Islam sing kumat wae polanya masih niku akhlabal awqat wa minhum lan iku setengah saking alladzina stofaina sabiqun de wong sing cepet-cepetan bil khairati lan kaapian manane ya dumu tegese ngumpulna sapa wong ilal amali maring amal ndekne dhewe ngamal mengumpulkan ditambah at-ta'lima mulang ning wong liya wal irsyad lan nunjukna wong liya ilal amali maring amal bi idznillah kelan idine Allah
biiradati tegese kelan kersane Allah. Ya likau te mengkono-mengkono kabeh rasulum tegese utawa maresna wong akeh alkitab ing kitab wa ya dalik al-fadlu iku anugerah al-kabir ingkang gedhe. Al-fadlu kabir apa jannatu adin tegese swarga adin iku maten tegese swarga kang dadi nggon hunian. Ana semanane jannatu adin utawi kabeh iku ateluk jenenge swarga Eden. Yadkhuluna kamanjing sapa ngakeh ing jannat. Salah satu fi'il telu bina itu kan kabehane nal fa'il maring ma'il wal maf'ul lan maf'ul. Dadi yadkhuluna yukhallawna wa niku saged mabni majhul saged mabni ma'lum. Wal maf'ul lan mabni maf'ul utai lafat yadkhuluna ya khabaru jannatin. Walil maf'ul utai yadkhuluna dadi khabar lafat jannat al mubtada ingkang dadi mubtada. Jannatu adine utawi swarga adine ku yadkhuluna. Tapi niku dawuh Imam Suyuti, orang lain atau ulama lain boleh menerbit yang berbeda. Yuhalluna kang den paisi sapa ngake khabarun sanin. Imam Suyuti maknane yuhalluna iku dipaisi sapa ngake khabarun sanin fi ing dalam jannat. Menawa sawira saking sebagian gelang mindapin sang emas di asawira. Terus sebagian gelang mindapin sang emas. Imam Suyuti ono ae. Imam Suyuti itu watir ana cangkem elek. Dadi wong iku dikalungi asawira pira-pira gelang mindapin anak gelang kabeh swarga dikalungno kowe malah iso obah. Mane asawir ditambahi batu. Maksud apa? Sebagian gelang dikakno kowe ra kabeh, anak kabeh malah kira iso obah. Ngono sono basi iki. Jadi ora penting ngono. Kadang wis musamma bisa enak iki. Waluluan lan dene wong alim menangan. Ajene kadang yo musono bisa enak iki. Waluluan lan tiara. Manane murasain kang den tatai yang bertatakan emas, murasain kang den hias bidzati lan emas. Walibasu mutai pakaiane ahli jannah yang dan jannah harirun iku putra. Maka lan padha ngucap sapa ahli jannah. Ahli jannah sing dirarah kaya ahli jannah. Kok terang. Oleh ngucap alhamdulillah. Terus kabehane puji lillahi ta'ala wa ala dikang adzab yang ilangno sapa ladi ana sing kita alhasana ing susah. Jami'ahu tegese kabehane susah ning swarga iku susah kabeh iku ilang. Aku maksudnya ora sebagian susah. Dengan saya itu jami'ahu kabehane susah, ora kok separuh. Sana ning dunya kan seneng mau separuh no. Oh, misalnya lagi rukun mbek bojo malah kadang dijaluki. Nek dinenengan ra ono sembok keloni bingung kan kowe. Akhire separuh ilang. Kayak ambek tangga lho. Akrab rukun utang, nara cocok ganggu, wis repot tok napa? Asal jeneng dunya napa? Repot. Nah rukun akrab utang, nara cocok ganggu, wis repot. Kayak negara kan ngoten. Nah negarane stabil absolut yang kumuluhur sok paling demokratis. Tapi nek ora stabil ya loro. Tapi kalau ora stabil orang cek dunya napa? Cek dunya. Narobana sak tenan. Tapi lumayan stabil, tapi ya tapi orang akhirnya kumo luhur. Qala innama utitu ala ilmin apa? Inti. Akhirnya kumo luhur sok kaya-kaya kita ini orang yang hebat so ngatur dunia. Padahal itu cara tasawuf masalah. Nah, cara apa? Tasawuf mas. Inna rabbaka sa'atan pengiran kita la ghafur. Niki kene dat agane Qur'ane dituruti maring Prabu Tawakkisa. Sakurun tor aga syukure le taati maring taat. Menurut kula terangno. Pokoke sing ora hafal Quran lah, bebo hafal. Oh, syaratnya. Terus sing ora hafal bebo hafal kudu hafal ayat iki. Paling gak yo hafal maknane. Ya, tak wacana sitok-sitok. Summa aurasna, manan kemudian saya kasihkan. Karena anak dimanani waris itu kan kesane sing ngekeki mati. Adalah ora mungkin mati. Mulane maksud itu urun aktoina, manane aurasna iku aktoina apa? Mungkin anak dimanani waris kesane kan yang memberi mati. Padahal pengiran tak bakal. Ono Imam Suyuti. Ora aku niku wong Isra kabeh nama maksudnya ora ngono. Nene aurasna mbek dekne digendi apa? Nah, ya agak ulama dadi ora karepe. Aku ora karepe aurasna iku kan waris kesane kan mati. Terus dekne urun. Nah, Alkitab itu kitab apa saja, Injil ya kitab, ya kan Alkitab. Lah kuwatir darah di Injil dene maksud turun Al-Qur'an. Wis bener to iki? Ya tak warai dadi wong alim ya. Wis bener. Ya salim berarti. Salat yang cara santri salat. Salah saya. Nah, ayat ini menurut saya bukti bahwa kita pasti benar ya. Terus kita ini kelompok ahli sunnah napa?
Jamaah itu pasti benar. Meskipun secara personal kita salah, tapi mazhab kita pasti benar. Ya, kalau ayat ini kan jelas ayatnya. Kemudian kitab ini, Al-Quran ini tak kasihkan orang-orang yang kami pilih. Orang dipilih Allah itu kan kelas super, ya kan? Allah yang milih loh, bukan sekedar lembaga negara. Allah yang milih itu kan berarti super. Tapi kemudian orang super itu uniknya Allah bilang faminhum zalimul. Orang yang saya pilih itu kemudian ada yang kelakuannya itu kurang ajar, zalim. Sekarang pertanyaannya, orang yang zalim itu bagian dari yang dipilih apa keluar dari yang dipilih? Keluar bagian apa keluar? Bagian. Makanya para ahli sunnah wong fasik ora keluar dari Islam. Mergo minhum rujuke ce alladinas taufaina. Paham ya, mulane ora usah terprovokasi wong-wong. Wong nek zina ora Islam dosa gede. Islam nyekel patok kuburan, Islam dikeris ra Islam iku keliru. Wong Allah dhewe dawuh kemudian Quran ini tak kasihkan sama orang-orang yang kami pilih. Lah yang kami pilih itu ada yang berstatus zalim. Artinya yang zalim pun masih kategori yang kami pilih. Artinya minimal tidak keluar dari apa? Islam. Itu kan normal. Misalnya saya sebagai pelatih milih 11 pemain. Ya tentu setelah di lapangan ada yang zalim kan? Namun tok. Mau kerobok tok. Tapi tetap dia pilihan kan? Tapi tentu nanti yang terbaik ya yang kerja keras, yang ngegulno. Tapi kan tetap dia sudah pemain di dalam situ. Jadi jelas ya, makanya saya ulang lagi ya, latihan misalnya an-nasu misalnya manusia itu datang faminhum zaidun, faminhum amrun, faminhum bakrun. Artinya ketika kata manusia itu pasti memasukkan Zaid, Amr, Bakar. Orang-orang yang dipilih Allah itu ya siapa saja, yang penting kategorinya dipilih. Meskipun setelah dipilih Allah itu ada yang berstatus zalim. Kenapa tetap dipilih Allah? Ya karena dia punya status. Karena ya jadi orang alim, yang bawa malam biru, malam rolikur. Rolikur. Yes. Gebelatul Qadar, ora usah darani ganjil, sing darani ganjil ya so. Aneh-aneh. Gebelatul Qadar yang mulai tanggal 1 Ramadan, malah lama darani mulai ruwah, iso ke ruwah wingi. Oh, kalau sering tolak itu Qadar kadang mulut, kadang hijah. Kalau kan jenisnya ontem. Kowe wong larat dene dhuwit pedang untuk THR. Nah, wong marang pangeran ya sawal selo besar ya entuk napa? Lailatul Qadar. Mergo Lailatul Qadar iku malam diturunane Quran. Quran itu turun Ramadan tok apa tau Sawal ya, Pak? Sawal ya tau, Dzulhijjah tau. Dzulhijjah tau. Balik al-yauma akmaltu lakum turun tok bulan apa? Dzulhijjah. Ku mari amatir, itu angel kan. Senterane Lailatul Qadar iku malam diturunane Quran. Quran turune iku pira? Macam-macam Ramadan juga. Ya, tapi ono kelas-kelas premium, ono kelas umum, kelas umum ya pokoknya Ramadan. Ganjilnya dipilih salah situ. Jadi pembatasan apa? Quran dewe turun coba surat paling terkenal, ayat paling terkenal al-yauma akmaltu lakum turun tanggal berapa? Tanggal 9 Arafah Dzulhijjah haji wad. Ta'rif Lailatul Qadar lail apa unsila fihil Quran. Tapi ilmu ini mari debat biasa semua wong ora takon wong Gus niruan tanggal 17 Lailatul Qadar tanggal 21. Ya jare nuzulul Quran yo pas Lailatul Qadar wong-wong lak muni bingung wong. Nah aku sih ra bingung. Lha kok ora tau mikir jajal nuzulul Quran sing resmi ning kitab-kitab tanggal piro? 17 Lailatul Qadar tanggal. Padahal Lailatul Qadar disifati apa? Malam turune. Negara atau bingung ngono. Wah, kalau kadang ngiri wong goblok, wong kok ayem ngono. Ya ora tau mikir. Ku meneng goblok-goblok. Dadi ana ilmu paradok barang ya tenang ya santai. Padahal tak beda ya nusul Qur'ane tanggal piro sing resmi cara kitab-kitab. 12 Ramadan. Lailatul Qadar sing resmi. 21 nganti 29. Terus Lailatul Qadar iku kan apa? Mulan diturunkannya Quran. Berarti tanggal piro? Wes dijamin. Ya kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya ora tahu. Nuzul Quran tanggal piro? 12. Lailatul Qadar.
Selikur. Terus Lailatul Qadar ke malam diturutannya. Al-Qur'an turun tanggal 17. Berarti Lailatul Qadar tanggal. Ada orang tahu sekali gumer wong. Ya kok penak. Mulai jadi wong alim loro, tak ora usah mari eskal. Atau ditung kudu penak. Pokoke muncul kan nang bang 17. Lailatul Qadar selikur. Jadi Lailatul Qadar pulang tujuane Quran kok beda tanggal. Kan gak tahu kan mikirin. Alhamdulillah. Keren. Lailatul Qadar aja lho. Saya guys pinter. Kalau ini Mas. Itu Mas berarti sekeliwat. Jadi ilmu itu kabeh bingung no kan. Ya biasa bingung. Mana yang bodoh barokah. 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 Kalau ada orang dipilih pangeran dia milih jadi orang bodoh. Tapi orang pangeran milih kula jadi orang pinter. Jadi tak syukur ya. Kadang kalau jadi orang bodoh jadi modelnya penak urip no. Santai. Saya kira Lailatul Qadar itu sifatnya apa? Inna anzalnahu fi lailatul. Normalnya kan ainul nuzulil Quran jo ainul Lailatul Qadar. Berarti tanggal berapa? Terawat lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tawarai ilmu cara wong alim. Meskipun sampean boleh bantah siji yo kadang keterbatasan ilmu. Nomor loro hasud, bantah kan sebagai macam-macam. Hasud, nomor 3 bantah gue kegiatan. Kayak wong kuliah aku agak kritis kan darani ra pinter. Jadi cocok lah kudu bantah. Engko khas-khasan cerdas loh. Nomor 4 bantahan itu sifatnya wedok. Menanggalah protes. Jadi dia ora lanang berarti wedok, tukang protes itu. Nomor 5 bantah itu berarti dia punya keiskalan tapi tidak bisa keluar dari keiskalan itu. Jadi problem Anda ditimpakan ke saya itu ora sopan. Problem itu kok ditimpakan ke saya. Begini ya terang no. Hukumnya Allah Ta'ala itu ada yang berstatus itu lugu. Lugu itu ya lugu ummi. Karena agama ini memang ummi. Itu lugu. Sehingga agama ini tidak perlu diterangkan. Ketika Abu Hanifah, agama ini ketika datang, itu orang lugu. Lugu itu murni. Murni itu proporsional. Sehingga sifat ummi itu baik. Misalnya saya bilang gini, mohon awas kena keliru. Kalau kamu sholat itu batal kalau makan. Itu ukurannya 1 upo apa 1 piring? 1 upo kan? Itu sudah batal. Terus kalau bilang gini, kalau tamu keimangan, itu 1 piring tak 1 upo. Enggak jawab ya? 1 piring, orang iso misal, tak keimangan, gue 1 upo. Nah, lalu Anda ditanya gini, lalu definisi makan itu apa? Masukkan 1 piring ke mulut, apa 1 upo ke mulut? Dalam bab sholat, 1 upo ke mulut itu makan. Tapi dalam bab hormat tamu itu 1 piring. Setuju ya? Tawari pinter kayak. Tawari ya. Wes setuju ya? Pinter. Jawab pinter. Lailatul Qadar ya bodoh. Misalnya Lailatul Qadar menjadi super karena ada sesuatu yang super turun yaitu Lailatul Quran. Menjadi super karena yang turun adalah sesuatu yang super dan itu artinya tanggal. Jawabannya aku cek. Iku utek tanggal 21 kabeh sing ngaji ngene. Jelas inna anzalnahu fi lailatul qadr. Huruf ning ndi? Quran kan? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Makanya Lailatul Qadar itu ya bisa saja tanggal 1 kemarin sudah kelewat. Bukan tahun ini jebelis baris dada. Atau mungkin Sa'ban. Jadi perdebatan ulama tentang Lailatul Qadar. Malah ada wali yang bilang saya tiap hari mendapat Lailatul Qadar. Nah itu malah kelas meneh, itu malah pusing, malah apa? Pusing. Saya tak usah mikir itu. Jadi hukumnya Allah itu ada 2. Ada hukum itu lugu dan ini bagus. Makanya saya itu kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul. Saya ulang lagi, kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul itu masalah faraid. Mungkin banyak yang ingat lah ketika berapa lupa saya, tapi ada seorang menteri dan pakar Islam menggulirkan isu hak waris itu sama, lelaki dan perempuan sama, alasannya karena perempuan sekarang kerja. Gara-gara kesamaan gender, kemudian mereka ingin bagi waris itu apa? Sama lidzakari bisu hadil
Zain itu ditentang. Gerakan itu pernah menguat, termasuk yang bisa dengan tanda kutip bisa menghentikan gerakan itu termasuk itu saya. Yang punya pikiran gitu tak parani, tak tantang begini, saya bilang gini. Anda ngomong ini itu karena pinter apa karena tren? Tak tanya. Ya karena pinter. Ini kan orangnya keren, punya kepangkatan jos lah. Kepangkatan jos, kepangkatan dunia mestinya cara pangeran bejos ora ya ora. Cara ukuran dunia itu jos loh. Tak tanya. Saya itu Pak, termasuk yang setuju gerakan kesamaan gender. Dulu kan lelaki perempuan itu beda sekali karena lelaki kerja perempuan tidak. Sekarang sama-sama kerja maka warisnya harus sama. Saya tanya gini, lalu penyebab warisan itu kerja apa lelaki? Dia jawab kerja. Saya nggak ngerti kalau ngadepin saya. Saya ini kan orang alim yang biasa belajar mantek dan ini roh nak aku ngalim. Sembrono ya kan ini. Ketika tak tanya gini, lalu misalnya saya punya anak, yang anak saya putri itu direktur BUMN atau direktur bank atau direktur PT besar. Kemudian anak lelaki saya idiot goblok. Warisannya dikasihkan siapa? Kalau kerja adalah alasan dapat warisan, berarti anak saya perempuan itu yang dapat warisan dong. Anak saya lelaki kan idiot, nggak kerja. Lalu warisan itu berdasar prestasi apa empati? Kalau berdasar prestasi, malah Anda ini aneh. Sudah kerja direktur BUMN hanya karena dia kerja, dia dapat warisan. Karena Anda bilang asbabul irsi adalah kerja. Kalau saya bilang karena empati, saya juga gak fair. Yang kerja juga butuh modal gak saya warisi, tapi yang idiot warisi karena warisan berdasar empati. Lalu Anda milih mana? Bingung deh namanya. Sampai dia ikut, saya belum pernah mendapat perlawanan seperti ini karena Anda ngomong sama orang-orang goblok kata saya. Terus saya bilang, saya ini ngaji Wahab khatam berkali-kali. Anda mungkin baca kitab Wahab itu hanya terjemah. Maka menurut Islam yang menjadi hak waris itu sebabnya zukurah wal unasah, kelelakian menjadi dapat 2 bagian, keperempuanan menjadi 1 bagian, dan itu Islam tidak mau urusan dengan prestasi maupun mati. Mujarradul zukurah dan mujarradul unasah. Dengan seperti ini tuh Islam nggak ribet. Coba kalau kamu pakai ilatul hukmi, pakai cara berpikir logika, malah ruwet. Karena tadi, kalau kesamaan gender itu karena perempuan kerja, lalu misalnya yang lelaki idiot misalnya atau pengangguran, warisan kamu kasihkan siapa? Kalau saya itu menjadi alasan hukum, kamu kasihkan yang perempuan kan? Aneh enggak? Yang sudah kerja malah kamu kasih warisan yang nganggur? Enggak. Jadi berdasar bes atau berdasar empati? Kalau kamu dapat warisan, idiot dulu dong. Idiot dulu, goblok dulu, kecelakaan dulu, baru dapat warisan karena dapat empati. Yang sudah PNS nggak perlu dapat warisan karena sudah juga ruwet. Fakta seperti ini ruwet nggak? Kata Imam Haromen gurunya Menguzali, agama itu kadang dinul ajais. Kita ikut yang lugu saja. Allah bilang lelaki dapat 2 bagian dari perempuan, ya lelaki ya yang punya alat kelamin, penis. Perempuan yang punya farji, ya sudah gitu aja, gak usah ruwet-ruwet. Apa begitu? Ya sudah seperti itu. Nanti lama-lama gini kalau diterusin. Seorang dokter fikih perempuan, dia menguasai fikih sholat. Mungkin lanang tapi gak menguasai fikih sholat. Mau pesolatan misalnya. Lalu yang jadi imam siapa kalau berdasar prestasi? Perempuan dong, karena dia doktoral fikih sholat. Dia menguasai anak-anaknya sholat. Horo ibu masaili sholat dia menguasai. Antara rukin takoi sholat apa kan? Pokoknya ini gugus ngadep terus lugu, terus ngadep balik. Apa? Ada bola. Nak salam ngalerian. Dia tahunya hanya itu dok. Lalu kalau nuruti imam sholat adalah yang terpandai dalam fikih sholat, tentu yang imami perempuan. Tapi agama ini tidak seperti itu. Wong lanang imami. Jadi makanya kata Imam Haromen dinul ajais sampai Muhammad itu sering utuh beliau ngendikan Allahumma imanan ka imanil ajais, ya Allah semoga iman saya menerima konsep engkau itu ka imanil ajais, imannya wong wedok-wedok sing lugu, justru perempuan lugu yang sudah sepuh. Jadi misalnya ngukur anak seneng ya anak kono gedang goreng ngekei duwe ya lugu saja, itu bagus daripada kamu pakai argumentasi, karena argumentasi ini sebetulnya kelihatan cerdas tapi ada kebodohan masif. Karena tadi kalau hak waris kita otak-atik dengan prestasi, maka yang pro empati akan protes. Paham ya? Masa yang sudah kerja dikasih banyak, yang dia tidak. Tapi kalau berdasar empati juga aneh. Dapat warisan harus goblok dulu, harus kecelakaan dulu.
Maka Rasulullah pernah ngendikan ketika ditanya, lalu warisannya untuk siapa ya Rasulullah? Nabi jawab lucu. Fali aula rajulin dzakarin. Jadi Nabi sempat ngendikan kata rajul. Kemudian direvisi dzakarin. Fali aula rajulin dzakarin. Semua ulama ngendikan dzakarin di sini adalah badal. Nabi ngendikan rajulin. Kemudian Nabi ingat kalau rajul itu identik dengan lelaki dewasa. Apa? Kemudian Nabi mengulang lagi dzakarin. Tidak harus dewasa, yang penting lelaki. Jadi meskipun baru lahir, kalau dalam keadaan baru lahir namanya apa? Kan dzakarin kan? Belum bisa dikatakan rajul. Ya? Nabi ulang 2 kali. Fali aula rajulin dzakarin. Ini penting saya utarakan supaya clear. Jadi agama itu gak usah diotak-atik. Itu tadi misalnya imam sholat itu lelaki. Ya sudah lelaki. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin lelaki. Jangan dibalik ini. Yang dikatakan lelaki itu orang kuat. Ya, meskipun perempuan kalau kuat, misalnya perempuan anggota poluan, lelakinya zaman idiot, maka imamnya perempuan gitu. Karena makna lelaki adalah kuat. Ini keruwetan. Jadi agama itu tidak seperti itu. Nah sekarang kembali ke pilihan. Yang dikatakan pilihan itu orang hebat. Apa yang dipilih? Apa berdasar definisi? Apa berdasar kehendak yang milih? Kamu udah pintar, Tumben udah pintar. Alam raya ini milik Allah. Semua di alam raya ini milik Allah. Maka dipilih tidak dipilih itu terserah yang punya, apa terserah kita. Apa terserah kriteria, apa terserah definisi. Dalam konteks kita sebagai objek diambil, tentu terserah yang punya. Kemudian Allah bilang, orang-orang itu saya pilih. Kalau milihnya Allah berdasar kepunyaan, itu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim. Tapi ya tetap dia dolim, tapi ya tetap dipilih. Kenapa ya? Karena Allah yang punya. Saya misalnya orang kaya, boleh nggak punya HP buruk? Boleh kan? Terserah saya. Orang kaya, beli HP mahal, medium dan paling buruk, boleh nggak? Boleh, saya yang punya. Boleh, Gus, dengan orang kaya harus beli HP yang mahal. Yang bilang harus siapa? Kegoblokan kita ini seperti ini. Nak wong sugih HP-ne kudu larang. Wong alim kudu bojone ayu. Sing kudu darani kudu ayu ku sapa? Nak maji jalalan tentu swarga. Lho kudu iku sing swargane mbam tapi kudu. Nah, kita ini sering berpikir ngatur Tuhan. Indonesia negara mayoritas muslim terus Islam Indonesia kudu dadi sampeling Islam seluruh apa? Iya, ya ora usah sombong ngono ya kepen. Mayoritas juga wonge kakean ngono ae ora perlu GR jadi sampling percontohan Islam internasional ora perlu ngono. Lah misalnya terus jadi contoh misalnya nang Masjid Haram niru Jumatan ning Indonesia berangkat mbek do rokokan. Bariku teke diusep-usep nang pojok pager. Lah misalnya wong Mekah terus do ngono kabeh karena mencontoh Islam Indonesia. Coba. Ora usah GR ngono biasa wae. Napa? Biasa wae. Terus misalnya mencontoh Islam Indonesia nak ziarah Wali Songo terus tahlilan nunggu nganti setengah jam. Nah terus raudhah dikepung ngono rak macet Mekah Madinah. Udah berziarah Nabi terus nunggu apa? Sak jam. Nang wali sak jam, nang Nabi 2 jam lah kira-kira gitu. Malah nanya Kanjeng Nabi itu. Nabi sekarang afdhalul khalqi mbok donga wa maghfir lahu warhamhu. Malaikat sak langit misah. Nabi yo kudu donga di sepuro. Tapi betul sepuro. Enggak boleh doakan Nabi gitu, enggak boleh. Wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, enggak boleh pakai ighfir lahu. Saya tahlilan apalem donga iku terus kamu gunakan. Misalnya terjadi percontohan Islam dunia terus Nabi kapundhut ditalkin, nak ditakoki waman rabbuka piye. Terus Nabi warai waman nabiyuka. Mesti Nabi yo pro, lah kok Nabi coba takoki. Jadi kita ini sering kumo luhur karena kita mayoritas terus jadi percontohan orang usah ngono. Kenapa? Usah ngono mayoritas saya, tapi ora usah GR jadi apa? Percontohan internasional. Mungkin kalau masalah Islam damai ya bagus. Tapi itu kan tidak hanya Indonesia. Mana-mana yang Islam damai juga banyak. Dan yang tukaran juga banyak. Yang tukaran nggak pernah maklumatkan ini percontohan dan enggak. Ya biasa saja. Saya ulang lagi ya. Maka menurut saya nggak akan benar pendapat Khawarij atau pendapat Islam yang keras orang dosa besar itu keluar dari Islam. Karena ketika Allah mengatakan kemudian aku pilihkan kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih, itu diantara yang pertama adalah meskipun mereka sebagian tetap zalim.
Artinya tetap zalim itu tidak menjadi dia keluar dari status Islam. Paham ya? Sekarang saya tanya, yang dikatakan warga Indonesia itu siapa? Siapapun yang geografis di Indonesia, lahir sebagai aktor Indonesia, ya orang Indonesia. Kemudian ada yang penjahat, ada yang maling, kita penjara. Apa dia keluar dari kebangsaan Indonesia? Tidak kan? Sama ketika orang Islam menjadi zina dan fase koruptor, keluar dari Islam tidak? Karena Allah tetap bilang faminhum. Apa? Faminhum. Jelas ya? Dia gak ngarah khawarij. Kalau khawarij cara berpikir itu ekstrim. Setiap dosa besar itu mengeluarkan orang dari status Islam. Itu bahaya sekali. Karena nanti kalau itu iya, kita akan kehilangan banyak orang nopo. Karena Nabi nanti ngendikan, saya berharap nanti masuk surga dari umatku itu separuh, 2/3. Itu kata ulama-ulama. Kalau kita pakai mazhab khawarij, orang Islam itu tidak sampai 1/3. Banyak yang keluar dari Islam. Duwe keris ke Islam, duwe atuk ke Islam, nglakoni jimat ke Islam, nyekel patok ke Islam, dosa gede ke Islam, korupsi ke Islam. Lalu banyak yang kita usir dari Islam. Lalu kita usir atas nama apa? Coba. Atas nama Tuhan kamu tidak Tuhan. Atas nama wakil Tuhan, Tuhan tidak pernah mewakilkan ke Anda. Orang-orang mandate. Yang kita tahu dari Quran ayat ini, tsumma awrasnal kitab alladzi nastafaina min ibadina. Kemudian kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih, dan orang yang saya pilih itu faminhum zalimul li nafsi. Sebagian dari itu adalah orang zalim, dan itu jelas bagian dari itu. Artinya keluar apa masuk? Keluar apa masuk? Masuk. Meskipun yang zalim tetap berstatus zalim, kayak warga Indonesia, ini semua warga Indonesia. Ya, yang maling ya tetap warga Indonesia, meskipun ya tetap maling. Ya. Tenan ora gitu. Makanya ahli sunnah itu pendapatnya salam nukafir mu'minan bil wisri. Kita tidak akan mengkafirkan orang mukmin hanya karena melakukan. Kenapa ya? Karena Allah bilang faminhum setengah sangking itu masuk bagian. Itu luar biasanya Allah disebut istofaina. Tetap orang-orang apa? Maka ini penting saya utarakan supaya kita ini tidak sok-sokan. Terus yang zalimun li nafsi pun potensi dimaafkan sama Allah. Asal dia tobat, dan tobat itu sama Allah nggak ada batasnya. Malam yughur kiri sampai apa? Nafas apa? Akhir. Kadang orang itu sebetulnya nggak niat tobat, cuma ada perilaku tertentu sehingga Allah itu simpati. Itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah. Makanya kata ulama-ulama itu, istighfar itu tidak syarat diampuni. Yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah. Istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu. Tapi bisa saja orang tanpa istighfar tapi diampuni. Saya wadawoh wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu bukan liman yastaghfir tapi liman yasha. Contoh masyhur kan, kamu pernah dengarkan ada orang nakal itu. Bisa itu ya kira-kira lonte atau apalah. Dia datang pulang ketika melihat anjing melati pasir, dia berpikir ini kehausan kayak saya. Kemudian dia turun ke sungai memberi minum anjing itu, kemudian Allah memaafkan dia karena itu. Itu di semua hadis riwayatnya dia tidak pernah istighfar. Lalu punya perilaku yang menjadikan dia diampun. Banyak enggak seperti itu? Banyak, makanya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mayasa itu yang digedaki Allah. Saja kalian ini sering istighfar tapi enggak dimaafkan Allah. Tapi Delala punya satu perilaku yang cara Allah itu penting, kemudian dimaafkan. Saharatu Fir'aun itu dia tidak pernah istighfar, tukang sihir Fir'aun. Ya, diampuni Allah, dikasih iman tuh gara-gara di wong Jogja. Sonotok. Jadi pas mau duel adu sihir. Iku dalah dekne mendingan ya. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma an nakuna nahnul. Oke, monggo jenengan riyen napa kula riyen. Terus gara-gara dekne didikan Jogja niku. Lah wong ape duel, mestinya tarung itu semakin cepat mengambil kesempatan dan semakin menang. Ini sudah jelas tarung. Jenengan riyen napa. Lha iku penyeran itu simpati, wong kok sopane ngono apa? Akhirnya Allah memberi iman gara-gara imma antul kia wa imma an nakuna nahnul mulki. Monggo jenengan riyen. Ya Musa juga, Allah juga gak terima kalau nabinya kalah. Juga Allah memerintahkan Musa adalah sopan. Mboten jenengan mawon. Jadi Nabi Musa qala bal alqu. Jadi Nabi Musa enggak jenengan riyen mawon. Jadi coba itu kan unik. Dia tidak ingin
ingin diampuni Allah, tapi adalah dia punya satu perilaku yang menjadikan Allah itu simpati. Itu kesopanan dia dengan Nabi. Imma antulkiya wa imma an nakuna nahnul. Nabi Musa juga bilang qala bal alqumu jenengan riyen mawon. Akhirnya nggih nak ngoten. Makanya Fir'aun itu mangkalnya bukan main. Ketika pertunjukan itu akhirnya kan Saharatu Fir'aun kan kalah. Setelah kalah langsung iman. Maka kata Fir'aun, ini jelas Musa itu guru kamu. Pura-pura saja kamu pro saya. Lah buktinya apa? Jari buktinya tadi monggo-monggonan gitu. Makanya Quran bilang innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Wah, itu mesti Musa itu gurumu. Padahal enggak kenal sama sekali. Cuma gara-gara monggo-monggonan tadi itu akhirnya terus pikirannya Fir'aun. Wah, mesti wis kenal suwi mau gayane tok. Kok gara-gara monggo-monggon, monggo jenengan. Mboten, monggo jenengan. Jadi makanya sampean jangan putus asa. Makanya keliru sekali kalau kita bilang ampuni Allah nunggu istighfar. Enggak. Untuk istighfar penting kita sepakat. Istighfar itu penting kita sepakat. Tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni. Nabi misalnya hentikan ana wa kafilul yatim kahatani fil jannah. Coba. Orang sering istighfar sama kafilul yatim, kira-kira surganya cepat mana? Cepat kafilul yatim meskipun enggak istighfar. Boleh istighfar terus tapi medit ra karuan. Jamin pun rokok alamatnya medit jelas nen rokok aku roh. Wis jelas. Al-bakhilu qaribun minan jelas alamatnya dekat-dekat situ lah, paham ya? Jelas as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, baitun minan na al-bakhil. Baitun minallah, baitun minal jannah, qaribun. Nah, jadi orang medit itu ya dekat-dekat situ alamatnya sudah jelas dekat-dekat neraka. Ana wa kafilul yatim kahatini fil apa? Maka semua yang dimaafkan Allah Nabi nyebut syaratnya istighfar. Ternyata malah enggak. Orang alim misalnya. Makanya orang alim kalau jarang istighfar kamu tidak usah iri. Orang alim itu mulang tok, itu langit bumi mintakan ampun. Innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta khitan fil bahr. Orang alim itu otomatis dimintakan maaf oleh langit dan sampai iwan laut. Maka jumlah Gus Pak jangan istighfar. Harus istighfar itu akeh sembrono. Langit bumi no. Mulane kula nu jarang istighfar bukan karena saya sombong, memanfaatkan istighfar mereka, no. Dan saya yakin itu lebih mandi dibanding istighfar saya. Mun koman fi samawati nglebokno Jibril, Mikail. Orang-orang keren no, makhluk-makhluk no, keren. Saya baru cari hadis yang wa innal muta'allim sing ijek belajar tapi belum ketemu. Nanti kalau ketemu tak kasih tahu apa? Karena hadisnya yang saya baca masih wa innal alim apa? Orang alim jadi agak ketat. Nanti kalau sudah ketemu wa innal muta'allima nanti dicari tapi pasti palsu kalau ada itu karena semua tagnya itu apa? Alim atau ya kamu alim dibanding yang di bawahnya ya semoga itu masuk apa jadi dibanding orang Papua kan harus alim. Saya ulang lagi ini penting sekali jadi latihlah jangan punya gerakan takfiri orang lain dianggap kafir, orang lain dianggap kafir karena Allah tidak pernah mengusir hambanya. Meskipun apapun salah najiyah kata Allah tetap faminhum. Apa? Faminhum itu rujuknya ke yang depan. Jadi termasuk orang-orang yang saya pilih adalah faminhum zalimul li nafsi. Tetap dia di arena itu. Sifatnya Islam ya tetap di area Islam itu. Meskipun yang ya kayak warga Indonesia coba. Warga Indonesia itu siapa yang terlahir di Indonesia dan ber-KTP keluarga Indonesia sudah. Nanti tentu yang bajingan tetap bajingan, yang koruptor tetap koruptor. Tapi menjadi warga Indonesia terus keluar dari warga Indonesia. Tetap warga Indonesia. Kira-kira seperti itulah analoginya. Tetap istofaina, tapi tetap berstatus faminhum. Tapi rujuknya kan tetap faminhum ikut setengah saking alladzina faina. Mana ngaji sing tenanan, kowe ora usah anut khawarid. Khawarid itu apa ngamukan. Jadi wong liya salah apa-apaan. Saya juga mangkel beong dolim. Semua orang soleh mangkel beong dolim. Tapi ya dihukum saja. Misalnya dalam Islam ada kisos, ada ada hadul qadhaf, hadus sariko. Ya hukuman ya hukuman saja. Tapi hukuman itu tidak bisa menghilangkan status. Sama seperti manusia tetap manusia. Meskipun apapun dia ya manusia. Jadi misalnya manusia itu siapa? Ya manusia itu ya manusia. Kamu bikin orang yang standar ideal manusia adalah yang berperilaku baik, yang enggak pernah salah. Kemudian kalau Zaid itu maling berarti tidak manusia. Terus barangnya apa ketek? Tidak bisa. Makanya kembali lagi dinul aja. Kamu bikin definisi manusia itu tidak usah seangkuh itu. Manusia seperti ini
manusia ya sudah, maling ya manusia, orang soleh ya manusia, orang sedengan ya manusia. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin penis itu lelaki, titik sudah. Sehingga nanti warisannya ya dia lelaki. Sholatnya dia bergaya. Tidak usah bilang gini, lelaki adalah yang cakap memimpin, yang maco, yang kuat. Jika kalau tidak seperti itu namanya perempuan. Kamu bolehkan yang seperti ini jadi makmumnya perempuan. Imamnya perempuan yang maco. Itu enggak, kalau agama nuruti logika-logika itu enggak jauh aja. Kacau. Lalu juga sekarang banyak kecerdasan yang mengarah ke sana. Makanya agama ini jadi kacau karena sudah ada dinul ajais. Agama ini agama ummi. Agama ini agama ummi, kata Allah huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Ummiyin itu lugu itu polos. Jadi kalau orang polos misalnya gini. Ini apa? Kira-kira kalau jawab orang polos ini. Bagus kan jawab. Saya minta apa? Tunjuk. Ya sudah seperti itu. Tapi kalau orang engkek, ini itu apa jam? Itu barang murahan. Bulat kan oleh jawab. Mau numpak mobil carry itu apa? Itu melaku. Ya. Yang mobil itu Alphard. Jadi kacau. Tidak boleh agama dibawa ke sana. Agama di sana dibawa ke sana. Itu madzhabnya ahli sunnah apa? Jamaah. Ketika Rasulullah ngendikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, ora kok diarti ini ora iman. Jika yang menyala itu tidak iman, tidak seperti itu cara mengartikan ahli sunnah jamaah. Karena status sudah pernah hilang. Yang hilang hanya kesempurnaannya. Paham ya? Sempurnaan kita jadi manusia hilang karena kita maling, karena jadi koruptor. Tapi tetap kita manusia. Kesempurnaan kita sebagai orang mukmin hilang kalau kita fasik. Tapi kita tetap mukmin. Paham ya? Makanya setiap hadis gitu kata ahli sunnah ya la yu'minu imanan kamilan. Terus dong ya. Ya terus alhamdulillah subhanallah. Ya alim mas malam rolikur. Malam mulai atur. Aku kadang yang melok goblok aduh. Saya itu sering dididik sama bapak saya, sekumpul wong akeh kudu melok goblok harus. Mana bapak itu kalau ada orang pidato, bapak kan juga enggak suka pidato juga. Tapi ya kerso kadang-kadang, saya pun kadang-kadang kerso. Asal sing ngutus pernah guru, pernah sepuh kadang ngerasa. Bapak nak pengajian ngomongin balik dari bapak malah bingung. Ngomong apa wae. Coba kita dengan PD-nya bilang Lailatul Qadar itu 21 sampai 29. Lailatul Qadar. Lama itu malam Lailatul Qadar. Lalu Lailatul Qadar keren tuh karena apa sih? Nuzulul Quran. Lalu nuzulul Quran tanggal 11. Lalu Lailatul Qadar tanggal berapa? Wah, ada nih. Alhamdulillah. Ini jangan jadi keiskalan yang masih terus jadi fitnah. Cara Gus Bayar, cara Gus Bayar, cara Quran ngawur. Sembrono. Memang aku tidak pendapat tentang Quran dan ayatnya seperti itu. Maka yang benar, Lailatul Qadar itu kata ulama-ulama dulu orang yang beramal soleh. Itu sudah anggap saja dapat Lailatul Qadar. Orang kira urusan dulu esok dulu srengenge blerengen ta ora, ora blerengen berarti untuk Lailatul Qadar. Jangan mendung kan blereng iki. Dunia itu sayup-sayup. Angkris dini hari ya sayup-sayup blok-blok aneh-aneh wae. Anak pikir segera, berarti wong laut gak taran untuk Lailatul Qadar, kok segoro gitu langine bianter. Lah nek ning dia ya mesti sayup. Mau angin ndok gunung wis kesel tadi terus sayup-sayup. Ukuran ojo ngono, ya ukuran ngono ra wong diang luwih ngrasa entuk Lailatul Qadar tiba wong segoro kidul. Segoro kidul angine kok bianter. Padahal alamate ya sayup-sayup. Mana-mana. Mesti alamat ngono iku ora ngono, maksudnya ayat iku Kanjeng Nabi mbadawa ngono maksudnya ora ngono. Wis dong ya. Oh, Lailatul Qadar tanggal. Aku sebenarnya belum bodoh. Enak terus. Happy no? Ya, saya ulang lagi ya. Jadi jati dirian itu tidak bisa hilang dengan standar keidealan. Yang hilang itu standar apa? Idealan. Misalnya kita maling, ya eman lah sebagai orang mukmin kok maling. Warga Indonesia kok kriminal itu eman. Tapi dia tetap orang Indonesia. Orang Islam tetap Islam meskipun dia fasik. Udah uang ngendikan faminhum zalimul li nafsi. Sebagian dari orang yang saya pilih ya adalah orang dolim. Ya dolim saja. Kamu jangan kamu katakan kafir ya dolim saja. Dolim kalau maknanya kurang ajar, kriminal. Tapi kan tetap dia orang Indo. Paham ya? Ya tetap dia orang Islam. Tapi Islam yang dolim. Seperti saya sering cerita. Pernah ketemu orang alim laku-laku di Tuban. Itu ya tanggamu. Wong Islam doku.
Islam kok do kumat, umat Islam kok do mabuk. Tentu oknum ya. Jadi orang alim tadi, itu orang umat Islamku. Islam sing kumat. Orang Islam banyak dua, umat Islam sama Islam yang kumat. Jadi kalau pas-pas saja Islam kumat. Kalau pas waras umat Islam, ya sudah jadi bolak-balik ya. Ya, jadi umat Islam. Jadi kalau di Jogja atau di Jakarta ada orang mabuk, itu berarti Islam sang kumat. Kalau pas ngaji umat Islam. Tapi kadang orang yang sama ya kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat. Ya sudah seperti itu. Dan nanti pasti ambil Allah ya tetap statusnya dua tadi. Umat Islam dan Islam yang kumat. Jadi jelas ya. Jadi jelas sekali makanya orang Khawarij itu kata Rasulullah syarrul khalqi wal khaliqa. Ela-ela makhluk itu orang Khawarij. Karena dia menghilangkan status kejati dirian. Itu bahaya bagi kelangsungan negara maupun agama. Jadi misalnya kalau misalnya ada orang kriminal di Indonesia, dianggap gak warga Indonesia, terus mau dibuang kemana? Sama kalau semua orang Islam yang salah dianggap kafir, terus lalu mau kamu buang kemana? Dengan kamu katakan kafir, artinya dia sudah tidak wajib sholat. Orang kafir tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Apa anda lebih ngeri? Nah, dia tidak berkewajiban melakukan ibadah-ibadah Islam. Berarti anda lebih ridho dunia ini rusak. Ya, kalau misalnya Zaid karena megang patok kuburan atau melakukan dosa besar, kamu katakan kafir. Setelah kafir dia wajib sholat tidak? Tidak kan? Wajib puasa tidak? Itu kan malah jura-jura. Mendorong orang keluar dari ring permainan kesalahan. Tapi kalau kita katakan Islam, kemudian kita bina, ini jadinya aset. Dan kamu katakan Islam artinya menjadi aset kan? Dengan kalau kamu katakan keluar. Makanya Nabi ngendikan umatku itu apa? Khawarij. Nanti bahaya. Negara juga gitu. Andai kan kita berpikir ekstrim, yang melanggar negara tidak warga Indonesia, yang demo tidak warga Indonesia, yang beda pendapat dengan pemerintah tidak warga Indonesia, negara ini habis. Jangan 100% warga Indonesia. Ya saja yang salah ya salah, tapi tetap warga Indonesia. Kalau secara aturan hukum harus dihukum ya dihukum. Salah objektif, salah adil. Misalnya santri saya, yang santrinya Gus Pak itu siapa? Ya pokoknya saya ngaji. Enggak usah pakai definisi ideal. Saya ngaji, saya paham, saya orang ngantuk, saya pinter. Ya ini idol kok. Mana-mana. Jadi sing bener piye? Sing santri Gus Pak piye? Ya sing ngaji. Nah sing piye ya pokoke angge sing teko ngowah-ngowah wis melok mlebu. Ora paham yo ngaji, paham yo. Didelok olang itu pokoke angge sing teko ngono. Malaikat ora niteni sitok-sitok itu paham to ora iki. Malaikat itu ono sing drengki disalahno pangeran ki tak jamin. Tapi bukan malaikat elit sing drengki, ora malaikat elit, malaikat awam napa? Masyhur itu kan. Innalillahi ta'ala malaikatan sayakhina fil ardi yabtahuna khilaqal dzikr. Allah punya sekian malaikat yang tukang mencari-cari tempat zikir. Khilaqul dzikri itu tempat-tempat halal haram, tempat-tempat ngaji. Kalau orang Toreko ya tempat wiridan dalam maknanya. Tapi kalau orang fikih maknanya tempat diajarkannya halal dan haram. Terus setelah ketemu orang ngaji, terus kata para malaikat sing apian, halumu la buhyatikum, ini tempat kamu, ini orang ngaji. Kemudian ada malaikat yang agak hasud, tapi entah gimana hasudnya. Pokoknya bilang gini, itu ada orang yang datang ke situ tidak niat ngaji, nyari temannya. Kebetulan temannya itu ngaji. Maka ya Allah itu jangan masukkan kategori yang ngaji, karena dia nyari situ nyari temannya, kebetulan temannya itu ngaji. Tapi apa kata Allah? Al-qawmu la yasqa bihim jalisuhum. Wes ngono lah, asal melok gabung tak sepuro kata Allah. Al-qawmu la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum asal ikut duduk saja, ikut nimbrung duduk saja. Dengan niat yang macam-macam tetap tak ampuni kata Allah. Enggak penting niat ngaji ku hiburan, alternatif dibanding masuk pengadepi bojo. Wes gak penting kabeh. Soale melok nimbrung. Halo? Ayo salah dulu. Sauni-unimu. Jadi agama itu tadi, pokoknya jangan kulino merubah kesestatusan. Karena itu ibaratnya ahli sunnah apa? Jamaah. Setiap ada hadis la imana liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak nepati janji. Semua ahli sunnah nafsiri mana? Tidak ada iman sempurna. Tapi dia tetap mukmin, cuma tidak sempurna. Tidak dihilangkan status mukminnya. Masa orang Indonesia kalau maling nggak orang Indonesia? Lo kamu buat kemana deh?
tetap dia orang Indonesia meskipun tidak ideal sebagai warga Indonesia, tapi tetap orang Indonesia. Jelas ya, jadi ma'arafnal kitabal ladzi nastofaina min ibadina. Terus orang yang istofaina itu berstatus minhum zalimul linafsi, tapi tetap istofaina, tetap orang-orang apa? Ya, karena kita alhamdulillah apapun fase kita dipilih Allah menjadi orang Islam. Alhamdulillah ladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kita alhamdulillah dengan segala kekurangan kita tetap dipilih Allah menjadi muslim. Terima muslim pembawa jalalan, enggak terendah sesuai muslim pecinta Lailatul Qadar meskipun salah tanggal ya. Ayo gumun wong. Atau mikiran apa kan? Ya soalnya aku lah ya yakin itu keterkadang selikur. Karena suara mayoritas suara Tuhan. Gue lah yang malah goblok kan. Kalau nanti malam selikur ya wiridanku tak tambah. Meskipun aku ya itu eskal tapi Gusti ini suaranya diangkat lagi derek mawon inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran itu tak turunkan pada malam. Jadi normalnya Lailatul Qadar itu berbarengan dengan malam. Tapi serasa imani biasa lah, memari fitnah kan ya. Biasa. Yang jelas Lailatul Qadar itu bisa kapan saja. Nah, ulama dulu bilang ya bisa kapan saja. Cuma kata ulama-ulama bisa saja diturunkan di tanggal itu. Ya bisa itu karena memang nuzulul Quran itu kan tidak semuanya di tanggal 17. Jadi di mana-mana itu ada simbol-simbol yang dipakai. Istilahnya tanggal 17 itu simbol memang kebetulan ada yang tanggal 17. Tapi kita tahu kan yang turun di Haji Wada juga banyak. Coba Haji Wada tanggal berapa? 9 Arafah. Bulan apa? Banyak ayat turun Isra Mi'raj misalnya. Ayat Isra Mi'raj turun bulan apa? Rejab kan? Ya ngaji durah hatam kecangkeman. Di Quran itu tidak hanya turun di Ramadan. Biasa saja, makanya saya itu kan biasa ngaji Quran ya setiap saat anggap Lailatul Qadar. Cuma kita ya ikut umumnya orang Lailatul Qadar itu tanggal 21, 23. Aku lah senang malaikat yang bagian panitia itu ben jelas fokus di tanggal itu. Tapi kamu jangan pernah berpikir menafikan hari-hari lain bagi ulama tertentu, bagi wali-wali tertentu. Mereka mengalami Lailatul Qadar kulalailah. Banyak wali yang bilang mengalami Lailatul Qadar kulalailah maksudnya. Karena kulalailah zaman Nabi itu pernah dituruni Quran. Dan semua itu artinya Lailatul. Tapi tentu ada simbol. Ya, kemerdekaan Indonesia itu dimulai tanggal berapa? 17 Agustus. Sebetulnya ya enggak. Ketika Jepang kalah itu ya sudah merdeka. Daerah tertentu sudah lama dulu merdeka kayak Aceh. Nah, dia tidak merasakan dijajah Belanda. Daerah tertentu ada setelah proklamasikan tetap dibaku dengan penjajah. Banyak enggak ketika diumumkan kemerdekaan masih yang berjibaku melawan penjajah? Banyak. Tapi kita butuh simbol. Jadilah kita ngambil 17 Agustus. Mana kok raiso? Jadi tanggal itu ada tanggal hakiki, tanggal simbol. Meskipun yang hakiki ya simbol ya hakiki. Ya. Alhamdulillah. Ayo kok pinter ayo. Maksudnya ben kulino mikir, ben urip itu gak glonyar-glonyor. Ora jelas. Wah, halus, makanya goblokku barokah nang ngedel kula. Karena saya itu kenapa kok tahu goblok barokah itu gini ya. Satu supaya saya tidak takabur ya. Saya kan kecelok wong alim berat takabur. Dua kan wong goblok ya ono pinter ya, Mas. Wong iku lho, kaya wong naik apa jenenge? Jambian lho, 17 Agustus apa? Apa? Karengane apa? Pajak bina. Itu kan nilainya hanya berapa yang di atas kira? Kalau di sini berapa nilainya? Nilai kan diuangkan. 1 juta ada. 1 juta. Si penonton tuh kan gini, goblok demi duit 1 juta geributan kayak gitu kan gitu. Barang angel kok dilakoni banget kan gitu, jari sing ra melok tapi delok aku seneng itu kan melok ra gelem, duit 1 juta ya tak rewangi gitu. Orang goblok kayak gitu itu wong alim ku angel wis ngerti nek angel maka ra usah melok barang angel kan gitu. Berarti pinter gak wong goblok ku warai ya. Jadi wong alim niku angel, maka saya menghindari barang angel. Menghindari barang angel itu satu kepintaran. Berarti orang bodoh adalah pintar. Tawar. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Makanya kalau ini kadang
pinter kowe mbak aku. Karena kamu tahu ngalim itu menghindari barang sukar itu pinter. Berarti wong bodoh itu pinter. Tapi pinter dalam kebodohan. Harus respect. Wong bodoh gitu napa? Respect. Dia tahu ngapal Quran angel, ngapal hadis angel, maca jalalan sesuatu yang angel harus dihindari. Menghindari barang angel adalah kepintaran. Terus ngono ae, dadi kata-kata lu GR, sebab aku pinter aku. So, dia tahu barang sulit kok dikejar. Itu kan satu kebodohan. Wes awune-unemu ngono dadi. Tentu syukur dadi bodoh yang syukur karena ternyata punya sisi pintaran juga. Dalam kebodohan kita ada sisi apa? Pintaran. Mun terus nang. Allah itu siapa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadlihi. Ladi rupane dat ahalla kang manggono sapa ladina ing kita darul muqamati ing omah kang dadi hunian aili qamati rumah sing dadi hunian min fadlihi krana mu anugrahi Allah. Kula ngantono bolak-balik ya. Semua ini kita di surga nanti berstatus lamanya-lama itu semua karena fadlnya Allah, karena amal kita tidak cukup. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah betul orang surga masuk surga karena amalnya tidak, karena fadlnya Allah. Berkali-kali cerita dalam kitab-kitab tasawuf diterangkan ada seseorang yang tidak pernah maksiat, hidupnya taat. Yang ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Saya tidak pernah maksiat. Terus, oh ya sudah kamu di sini aja 80 tahun. Kamu gak apa-apa di surga sini berapa 80 tahun. Si Abid tadi, ahli ibadah tadi protes, katanya surga itu selamanya lama. Iya kata kamu kan karena amal kamu di dunia kan hanya 80 tahun, umur kamu kan hanya 80. Ya berarti surga kamu 80 tahun dong, karena kamu menganggap surga karena amal kamu. Fair kan? Amal 80 tahun surganya. Tapi kata jenengan surga itu selamanya lama. Sing selamanya lama itu fadlku itu gak ada habisnya. Amal kamu ada habisnya. Kata orang tadi, nyimpun Gusti kula Gusti fadlul jalan gak aku kecewa aja deh. Jadi orang itu harus pakai logika. Makanya agama ini ojo nuruti cerdas sing enggak punya sanad. Lalu gunanya amal apa? Kalau kita masuk surga mergo fadlile pangeran bocah kok geblek gendeng campur gak di sanad. Kita ini punya sanad dari guru-guru kita. Kalau semua surga Allah mensifati itu min fadli, ada unsur fadlnya Allah meskipun kita ngamal. Karena tadi kalau karena amal kita hanya sak soleh-solehmu 80 tahun. Iku enak soleh terus. Iki puber pacaran tuwa dadi mubalek ya ta ora? Ngaku ae. Tuane delok nduang dutan gede-gede sunah Rasul. Coba lapir suwi bareng Islam anyaran sudah dadi mubalek. Banyak. Artinya enggak 80 tahun total kita jadi orang apa? Sifat itu soleh ya lagi gayane saiki khusuk. Saya numpak trail gaul. Untung rono Harley di sini. Nah, kalau karena amal kita berarti kita di surga hanya 80 tahun. Kata Allah. Tapi kata jenengan surga selamanya lama. Yang selamanya lama itu fadl saya. Nugrah saya itu tanpa batas. Hanya kita tetap yakin kita seperti ini nanti di surga itu kabeh fadlnya Allah. Seperti nas di sini apa alladzi halana darul muqamati min fadli, bukan karena amal tapi min bahwa amal kita itu ikut dipertimbangkan iya, tapi ya termasuk yang dipertimbangkan, bukan segala-galanya. Yang paling menjadi abadi di surga adalah fadlnya Allah, karena fadl dan rahmatnya Allah itu yang tidak terbatas. Ayat ini alladzi halana darul muqamati min ya masuna orang keponakan kita yang dalam jannah pun asobun apa kangelan eta abun desi kangelan walaya masuna lan orang menyentuh nak kita via fil jannah poluhu pun apa kerepotan ya untuk kesep kepayaan menatapi sangi repot li ada mitaklifi karena orang anak mukallaf yang dalam jannah swarga supaya enak kira perlu traweh ra perlu macam-macam semen kelon nabi dari sing nganggur-nganggur semen kelon sing saleh-saleh papan atas sowan pangeran wis sesuai kelas masing-masing napa sesuai apa masing-masing. Langsung apa melarat yang menambah numpak ampat ngalor itu tuwabe ana bare ku jaga menas tuwabe ana. Saking didiame ning donya ora apa iso numpak. Dadi numpak kan ya templono jurang wah ngene. Bare ku njaluk apa? Anyar meneh. Bojo ngono sing wayu buak gentine. Saking didiame di bojo arek ning donya. Serawo bos gak masalah ini swarga.
Aman apa? Wa dikrusani uta nyebut sing kedua atabi'i kang anut til awali maring sing awal itu ditasri karo nyeposno binafsi ku anafekno lugu. Nasab manane repot, lugu ya manane repot kok diatafno berarti bener-bener ning akhirat itu ya ora ono repot, ora ono kangelan. Ladina utawa ngake kafaru kang kafir sapa ladina iku lawim tetep kedua ladina nari jahannam matin neraka jahannam. Orang-orang kafir itu mesti masuk neraka. Layuk to. Maksudnya kafir dengan definisi yang mati alal kufri. Kalau masih di dunia kamu tidak bisa menvonis si A si B pasti kafir karena finalnya adalah di husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka status sekarang. Kita dikatakan mukmin ya sekarang, yang sedang kafir ya sedang kafir. Bisa saja yang sedang fasik nanti mati soleh, yang sedang soleh nanti mati fasik. Makanya kita tidak berhenti doa apa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, karena kita tidak pernah tahu. Makanya status kafir ya wa matu wa hum kufar. Sebagaimana apa wa matu hum kufar, status yang permanen adalah dalam keadaan mati, dia dalam keadaan kafir. Kalau masih di dunia gini enggak jelas. Makanya saya suwun ya, kalau kita harus toleransi sebagai warga Indonesia, kalau kamu orang alim, toleransi atas nama agama, karena yang sedang kafir pun tidak jaminan selalu kafir. Jadi kita tidak perlu musuhan, karena memang semuanya tidak mesti. Ya itu kalau atas nama apa? Agama. Kalau atas nama negara, memang kita berkawan atas nama sama-sama bangsa apa? Indonesia. Kalau atas nama agama ya memang nggak mesti juga. Saja mereka husnul khotimah, kita tidak pernah tahu. Ya Allah terbiang waqulu linnas siapa husna, dengan siapapun yang soal nak diperangi kita perang ra kudu wong kafir lha kok dibaca wong Islam ya males tapi meneng ae disembelih soal itu kan bab sial, bab mempertahankan apa di diri itu udah harus dengan orang apa kafir. Misalnya ada penjahat mau membunuh istri kamu tentu dibolehkan Islam melawan, paham ya? Hanya di kitab-kitab fikih diterangkan ada bab di mana Harbi itu kafir yang melawan kita, itu boleh kita lawan. Tapi kata Sarah itu tidak harus kafir. Dalam konteks apa? Kita mau digarong orang atau istri kamu mau diperkosa orang, ya kamu wajib lakukan perlawanan. Itu tidak adifa anil dzali apa adifa anil nafsi. Makanya Nabi mengatakan mangkutila duna malif bahwa syahid. Jadi itu kan disiplin fikih. Makanya ngaji ya. Makanya status sholat juga gitu. Orang sholat yang sedang sholat nggak boleh kumul luhur, bisa saja su'ul. Kita punya cerita banyak, misalnya Khalid bin Walid. Wahsy itu kayak apa Nabi bencinya sama Wahsy karena pembunuh Sayyid Hamzah. Tapi dia mati husnul khotimah. Salabah yang punya gelar merpatinya masjid karena selalu itikaf malah su'ul khotimah. Kita tidak pernah tahu. Dan tidak pernah tahu itu bagus. Kita menjadi mawas diri, menjadi tawadhu. Tawadhu itu ekspresinya macam-macam. Ada ya ulama yang ini cerita aja ya. Ada ulama yang mau dicucuk. Alasannya santri atau masyarakat biar hormat sama orang alim, itu ya benar. Ada ulama yang nggak kerso dicucuk. Rasanya saya sendiri untuk melawan ujub saya, keangkuhan saya, kesombongan saya. Ini namanya istihad. Boleh, bebas, orang boleh. Abdul bin Mas'ud itu nggak senang punya santri derekno dia. Kata beliau, dilatan ditabe wa fitnatan lil mabuk. Yang derekno itu hina, dia khawatir kumo luhur apa? Jadi kalau kelamaan di derekno itu kan kumo luhur. Nggawa rokok era gelem, ono sing gawakno. Kan nyumet era gelem ono sing nyumet. Kayak film geng Cina wae. Geng Cina kan foto kan. Kadang kene bangga wong kaya geng Cina kok apa? Banyak juga ulama yang mau iling-ilingan di enggak apa-apa, semua itu istihad. Apa semua itu enggak apa-apa kita. Makanya saya itu ya kadang salaman, kadang enggak. Karena istihad kita banyak. Al-Qarni itu nggak mau salaman, bukan karena dia menolak salaman, dia takut kalau ada tradisi begitu orang dicucuk-cucuk terus sombong, itu juga bahaya bagi yang dicucuk. Ya salaman tetap sunat, kita tetap yakin salaman itu sunat karena mendidik anak atau masyarakat hormat sama orang alim. Tapi kalau itu terlalu masif, nanti orang yang abal-abal menjadi keangkuhan. Wong sakmono nake nyucuk aku kabeh, keren gak? Keren apaan nih, soalnya jangan ditekun pun rokok aneh-aneh wae. Enggak ada yang keren di dunia. Yang keren adalah makanya Salman Al-Farisi ketika dia sukses menaklukkan Persia itu mau syukuran. Kata Salman Al-Farisi, enggak Jong, kalau saya nanti masuk surga, saya mau syukuran, tak undang namanya. Saya juga punya rencana syukuran di surga, nanti tak undang sama. Dan enak kan enggak usah biaya undang, pesta besar-besaran. Enak seneng dugem-dugem ini kan orang maksiat.
Kono go babonmu widadarimu go. Kira kan widadari ya, Kira. Kira rencana bro. Bro. Kan ketemu pulang, Mas. Ini tak undang. Saya punya rencana, pokoknya sekali masuk surga bersyukuran besar-besar. Kita tak undang rawon berarti ini rokok. Nanti undang aku rawon beda kelas sembrono gitu. Aku rawon yang kelas wargamu rawon. Kata Salman Al-Farisi gini, kamu tidak usah muji saya, kan dia dipanggil ya Karim, kamu orang terhormat kan. Kata Salman Al-Farisi, in dakhaltul jannah fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Jadi saking sopannya ashabu Rasulillah itu ada yang dipanggil ya Karim aja tidak mau. Ujung ya panggilan itu sematkan saya nanti ketika saya masuk surga. Kalau saya masuk surga fa ana karim, saya berstatus orang mulia. Nanti kalau saya masuk neraka fa ana laim, saya orang yang terhina. Jadi dulu ashabu Rasulillah seperti itu. Terus ada ulama yang melawan nafsunya macam-macam. Saya milih jarang ada sowanan, saya dapati senang banyak santri sowan. Bukan karena benci enggak. Karena saya takut sebagai orang yang sangat terhormat. Ngaji di mana-mana suka yang enggak usah pakai kursi. Giling-gilingan kalau saya dan kamu setara. Ya bisa aja minta kursi tinggi koyok ketua MK. Banyak kan? Ngaji nih sapati ngalim dari gue kursi yang dhuwur, santri neneng. Besar guyane kaya wong pinter-pinter. Jebule kitabe maknanan ben ra konangan. Sing rasa apa modus. Ya tapi tidak suudzon ya, tapi ono tenan paham ya. Tapi kalau saya cara berpikir sederhana, kita kan sama-sama umatur Rasulullah, ya sudahlah hadin sawa. Nanti kan kamu sanggup maca kitab ya gentenan ra masalah. Sampai maca aku ngrungokno, kadang aku maca enggak apa-apa. Langsung wani. Tapi sekali salah tak lorot. Jadi dulu sahabat itu biasa. Ada yang cara ekspresi tawadhu kayak Wes Al-Qarni enggak mau salaman karena takut dicucuk. Ada yang suka salaman karena mendidik. Banyak cara mereka melawan nafsunya sendiri. Melawan apa? Nafsunya. Istri saya itu dari keluarga pondok Jawa Timur. Itu dulu eskal sama saya, janggal. Karena saya kalau mau jajan itu saat tidur pun dibangunkan. Pak bangun, saya minta uang. Sampai sekarang begitu. Istri saya itu eskal, janggal. Karena janggal kan ada Jawa Timur sopan sekali sama orang tua. Tanya saya, dia keluarga orang terpelajar tanya, kenapa itu dibiarkan? Jawab saya, kalau tidak minta saya nanti minta mbak atau kangkang. Orang yang paling harus tinggal-ngelo anak itu orang tuanya. Yang paling harus diganggu anaknya ya orang tuanya. Sampai sekarang anak saya berani minta mandi saya, gendong saya. Kalau orang tuanya aja gak siap tinggal-ngelo, lalu apa kata dunia? Kan aneh. Nah, itu ajarannya bapak. Saya dulu bapak Sugeng itu biasa jagoan sama bapak. Biasa misalnya saya supak kalau pengen mangan ya cung tuku. Zaman itu pakai motor, pakai sepeda motor biasa saya sama bapak kemandangan. Sampai sekarang sama anak-anak saya akrab. Tapi kiranya orang tua saya dulu ajarannya yang paling tidak tinggal-ngelo anak ya orang tua. Ini kan gak fair. Kita sebagai orang tuanya digugah gak terima, kau ngedusi gak terima, kau nyawi gak terima, orang lain disentak suruh nyawi. Orang lain itu pembantu hanya karena kamu gaji. Kamu gaji seberapa? Hubungan anak dengan pembantu itu kan karena uang. Kamu ingin berbasis hubungan hanya karena itu goblok sekali. Istri saya terima. Ini bukan berarti saya bikin konsep gitu ya. Ini cerita saja. Banyak guru-guru kita termasuk orang tua saya mengajarkan kita. Ya tentu ada orang yang mengajarkan anak oleh gugah wong tuane pas turu. Ya, kalau pas turu ada alternatif ibunya nggak apa-apa. Kalau nggak ada ibunya juga nggak ada. Terus alternatifnya orang lain kan buruk sekali. Alternatifnya orang apa? Orang tua kita kadang kesuwan oleh didik adab berlebihan sampai anti ilmu. Ya itu tadi didik adab tapi anti. Udah gugah wong tuamu, wong turu digugah. Akhirnya nyon sewu minta tonggo, pernah bulik bude yang kadang nyon sewu mereka sendiri susah kan, nggak punya uang kan terjadi kacau. Ya, adab tapi menghilangkan. Udah boleh nomor satu itu ilmu baru adab. Orang paling berat dinyal-nyala anak harusnya siapa coba? Orang tua. Itu mestinya pas keturut digugah ya santai wae, ini sudah tepat. Kecuali ngelama, artinya ngelama itu jajan minta lagi lah itu kan ada ukurannya, tentu ada apa? Ukurannya. Tapi kalau fi awali marroh jajan hari pertama di hari itu memang jajan pertama kan nggak dolem. Kali minta yang ketiga keempat lah itu baru mungkin salah. Akhirnya istri saya nerima konsep sama saya ya sekarang ya menerima.
Sekarang saya biasa misalnya ngajar dari sarang atau ngajar dari Kudus, baru datang anak saya minta jalan-jalan ya saya turutin. Karena menurut saya yang paling harus kangelan demi anak adalah orang tuanya, bukan orang lain. Saya punya santri loh, mau keren-kerenan saya punya semuanya. Tapi itu kan nggak hukumnya Allah, keren itu kan hukumnya manusia. Santri terus dia ini berhak ngongkon, ini kan hukumnya manusia, hukumnya Allah ya nggak ada, hukumnya Allah ya orang tua, anak-anak orang tua. Hukum liane gayane manusia, yang penting ku anfusakum wa ahlikum. Nah, orang ono santri kaum barang orang ono. Gayane mubalek ini umat saya terus dihitungi, ku apa-apaanan. Ada dalam Quran yang ada ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jadi yang penting hubungan orang tua anak. Baru orang lain itu ila adin akhahum. Yaitu yang kedua ketiga. Tapi ilmu ini sudah banyak yang hilang, makanya banyak mubalek ngamuk anak. Udah rasopan, aku nang jogo ning ndi wong wedi aku. Anakku dhewe rasopan. Bapak dhewe rasopan ya. Nah mendahulukan orang lain ngalahkan anak. Ketika anak rasopan dekne gremeng apa? Memangnya dia sopan cara hukumnya Allah dan Rasul. Kita mendahulukan orang lain itu dalam status hukum Allah dan Rasul dia sudah tidak sopan. Dosen ngajar mahasiswanya dengan segala artikulasi terbaik, kemampuan terentang anaknya ada rasa-rasa. Ya gitulah baca sendiri di buku. Gitu. Karena di kampus dapat gaji, sampai anaknya rantuk. Banyak orang mulang, wong akeh iso tenanan, mulang anaknya ra tenanan. Nak mulang wong akeh diapresiasi, nak mulang anaknya kadang tinggal dolanan kadang. Itu tidak benar, tidak seperti itu Islam mengajarkan. Islam mengajarkan nomor satu ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri kamu dan keluarga. Karena Rasulullah itu ngajari sholat, Hasan Husain diajarin sendiri cucunya, diajak ke masjid, diajarin. Itu menjadi hanya sebagai seorang anak. Mbak Nabi ya dibiarkan, tapi diajari kebaikan, diajarin sendiri. Mbak Said Hasan umur 8 tahun sudah menjadi rawi hadis, karena memang diajari sendiri oleh siapa Rasulullah. Kayak apa? Sekarang enggak, kiai cilik, anak di pasrano candalem, terus enggak mau juga sidik itu pasrano pembantu. Karena anak ayah akhlaknya kalau bantu ngamuk. Memangnya yang bikin itu siapa? Yang memulai hukum-hukum begini itu harus kita mulai tegakkan. Ya, dipanggil ya Karim. Kita termuliakan tuh sampai berapa? Ya kan dulu orang mobil aja dibukakan, dia boleh kecekal KPK. Mulia, masya Allah, buka mobil ya kan tahu. Seperti cekal KPK. Sama. Dunia disusul-susul sebelum rokok kan rugi, bener. Hanya saya mengikuti mazhab Salman Al-Farisi. Saya sudah niat syukuran besar-besaran tak jamin. Tak undang sampean. Tapi daripada aman konangan enggak di situ mendingan enggak ya. Karena kalau ada undangan nanti kelihatan siapa yang di dalam dan siapa yang di luar. Saya nanti enggak ada di situ, malah mari ngenes kula. Kali enggak ada di situ, malaikatnya enggak ada Gus di kelas jenengan, tapi mungkin di bawah ada. Alhamdulillah kalau gitu mau gitu napa? Kelas. Tapi nak sing sitok ning swarga stok neraka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga malaikatnya hanya jawab gitu. Enggak ada Gus, kalau di kelas ini enggak ada. Mungkin di hanya ada. Tapi nanti pengurusnya enggak mau, pengurus surga itu. Enggak bisa ini kalau beda kelas harus pakai visa. Karena lintas negara. Jelas ya, jadi kata Salman Al-Farisi gimana? Jangan panggil saya ya Karim sekarang. Kalau nanti saya masuk surga, fa'ana Karim. Wa in dakhaltun nar fa'ana Laim. Laim itu terhina. Kalau semua orang berpikir begitu kan semuanya tawadhu, semuanya tidak kumulu. Karena ya dunia ini nggak pernah jelas. Makanya Nabi saja berdoa apa ya muqallibal qulub, bitqalbi ala dini. Dat yang membolak-balikkan. Nah, kayak apa kita mencintai Indonesia? Cintai masyarakat Indonesia. Tapi kayak apa kalau kamu sudah datang ke Singapura? Orang Singapura dinamis terus gerutu. Orang Indonesia itu pemalas, tidak kayak orang Singapura. Dinamis maju. Tapi kan orang di Singapura gak gelem. Indonesia menggerutu, orang Indonesia tidak kayak orang. Cara aku nak ngomong Indonesia, saya urip ning Indonesia, kalau urip di Budi. Terus kan Indonesia gak mutu kayak di Timur Tengah, cobaan semua gini-gini. Ono goblok ora iso ngaji cobaan yo dene ra trimo goblok cobaan. Angel ngadepi wong lu angel. Terus kon piye?
Biasa wae kula jenengan wis biasa. Soale ngaji-ngaji wae turu-turu, soale mangan-mangan wis biasa. Dinuna dinil aja. Agama kita, agamanya orang lugu. Dan hubungannya dengan Allah spesial bahwa kita yakin hidup kita namun bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu nyifati Allah nikmal maula wa ni'man nasir. Selagi Tuhannya Allah pasti kita ditolong. Apapun kondisi Indonesia, Tuhan kita tetap Allah. Tetap ditolong. Tidak pernah keluar dari penjajahan Belanda, tragedi PKI. Ya, apa saja problem kita pernah keluar karena Allah Tuhan kita nikmal maula wa ni'man nasir. Itimannya sama Allah, jangan pada yang lain. Yang lainnya itu hanya aturan bernegara saja. Kita butuh presiden, butuh macam-macam. Itu aturan bernegara. Tapi kesejahteraan kita tetap Allah ni'mal maula. Karena kalau Allah yang nggak berkenan, Jawa dihilangkan. Lihat ekuifaksi selesai. Meteor satu jatuh selesai. Allah selalu mensifati dirinya. Saya yang memegang langit bumi. Saya yang mengatur langit bumi. Berapa beda langit nggak jatuh ke bumi karena saya, kata Allah. Inna wa yumsikus samawati wal ardo antazula wala inzalata in amsakahuma min ahadin. Kalau sistem alam langit itu hancur, semuanya kita enggak. Kadang-kadang membayangkan dunia enggak hancur itu kalau kestabilan negara. Negara tak stabil, kalau alam enggak stabil mau apa? Semuanya enggak koruptor, semuanya adil. Tapi diguncang gempa tetap selesai. Diguncang faksi tetap. Makanya Allah selalu mengingatkan kita, amintum manfis sama ayakhsifa bihumul arda fa idza hiya. Kenapa kamu merasa aman di bumi? Bumi ini setiap saat bisa likuifaksi, kata Allah. Karena bumi itu gratis, potensinya Kalau kita ingat situ kan akhirnya bergantung sama Allah. Sambil bernegara secara benar, bertetangga secara benar. Susahnya apa sih hidup benar? Hidup benar itu nikmat. Itu nanti urip. Jadi masalah saya yang pangeran Gusti. Ya jenengan ya sudah selesai. Nak tahlilan itu ramai itu dijiwai nikmal maula. Nikmat itu sebaik-baiknya. Nikmat itu sebaik-baiknya. Artinya kita selagi punya Tuhan itu pasti nasib kita ya sebaik. Ngomongin nikmal maula tapi bergerutu. Kamu tuh kan ada di wali perkara ini ya boleh. Wiridane wae tapi ra dijiwai. Tidak boleh seperti itu. Lumayan dibanding wali ra wiridan malah ra karu-karuan malah. La yuqda alaihim raden putusna sapa alaihim ing atase ahlun nar bil mauti lan mati fayamutu mongko iso dadi mati sapa ahlun nar fastarihu. Mongko iso istirahat sapa ngake. Jadi ahlun nar ketika disiksa minta mati. Maksudnya mereka minta mati itu tidak merasakan salah. Tapi nyatanya mereka sudah tidak bisa mati. Berarti disiksa terus menerus. Kalau khofat lan ora den tingan nopo anhum saking ahlun nar min adabia saking siksa jenar orfata ini sak kedapi mri. Dari kata mengkono-kono kabeh kama jasirarum. Wis kaya oleh males ingsun wong akeh nadzi males ingsun kula kafurin ing saben-saben wong sing banget kafire, banget ingkare ning Allah lan nikmat-nikmate Allah. Manane kafir. Ya iklan ya nadzi wa nun lan nur al maftuha. Kados kita tidak yadzi tapi napa? Nadzi nggih kadalika nadzi la kafur. Maka ciri saya serta nekasesa wa nasbikullah lan nasbil lafat kullah. Yasfaruhuna